Ya, oke, Mas Tommy sedikit dong menanggapi kemarin pada akhirnya Mas Roy dan Bu Tifa ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya terkait setahun ini yang sedang ramai. Gimana nih mungkin pendapat dari Bang Tommy? Apa sudah memang terprediksikah akan ditangkap? Ya, pertama pihak kepolisian tuh ya artinya sekarang ini kan sudah dalam posisi sudah P21 ya. Dan kita memang walaupun kondisinya sudah telat kemarin dengan keadaan dia secara syarat subjektifnya dia mengulangi perbuatannya. Tetapi memang langkah daripada pihak kepolisian perlu kita apresiasi. Kenapa? Karena memang langkah yang diambil ini adalah langkah konkret yang diambil oleh pihak Polda Metro, khususnya dalam hal ini penyidik Kamnap, yang sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum. Artinya yang dimaksud 4 syarat yang dilakukan, ya, 4 syarat nih, 4 syarat eh, proses penahanan, ya, 4 syarat proses, yaitu syarat subjektif di mana kita melihat adanya dia takutnya untuk menghilangkan barang bukti atau dia mengulangi perbuatannya lagi. Tapi kita lihat di sini bahwa memang dia secara berulang melakukan tindakan itu. Yang kita juga sama-sama melihat di sini. Yaitu yang kedua adalah syarat objektif, yaitu dia disangkakan ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun penjara. Jadi syarat objektifnya sudah terpenuhi, ya kan? Syarat objektifnya. Dan kedua itu bukti permulaan yang cukup. Artinya memang segala pihak penyidik dalam hal ini melakukan satu tindakan ini itu sudah cukup, bukti permulaannya sudah cukup, ya, di mana sah menurut hukum, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk surat yang sudah dikumpulkan oleh pihak penyidik. Tentunya ini kita bisa lihat di sini sudah sesuai dengan apanya aturannya, ya, aturan yang ada. Yang ketiga adalah syarat formal, yaitu yang dilakukan surat perintah penahanan, di mana surat perintah penahanan ini sah menurut undang-undang, di mana dia adalah berstatus sebagai tersangka. Apalagi ini sudah P21 yang akan dilakukan tahap 2, di mana minggu depan ini kita tinggal menunggu. Setelah dilakukan penahanan dengan syarat-syarat dan ketentuan itu, tentunya dalam hal ini pihak kepolisian menyerahkan, ya, baik itu tersangka, alat bukti, saksi dan lain-lain semua kepada pihak kejaksaan, ya. Dari pihak kejaksaan sendiri tentunya akan mempertimbangkan, ya. Kenapa mempertimbangkan? Karena sudah melihat nih kasus ini seperti apa dari syarat-syarat tadi. Nah, tinggal kita lihat apakah, ya, kewenangan dari pihak kejaksaan dipakai, ya. Apakah kewenangan dari pihak kejaksaan dilakukan penahanan, ya. Dan bagaimana rekan-rekan media bisa melihat di sini apakah layak untuk dilakukan penahanan seperti itu. Mas, penahanan ini apakah syarat mutlak untuk apa limpahan apa A2 ya? A2 Mas. Itu syarat syarat mutlaknya sebelum jalan persidangan. Iya, jadi gini, polisi menahan dulu karena ada syarat-syarat tadi yang sudah disampaikan, dan kita sudah tahu bahwa adanya satu tindakan yang berulang yang akhirnya polisi melakukan tindakan untuk mengambil secara paksa ataupun dalam hal ini melakukan penangkapan berupa surat, adanya surat penahanan dan penangkapan tersebut. Nah, ini dari dalam hal ini tentunya kita lihat bahwa nanti di dalam proses dia penahanan di Polda Metro Jaya tentunya biasanya, ya, kita ngomong biasanya karena yang menjadi contoh tuh karena adanya satu peristiwa kejadian tindak pidana yang kemudian dilimpahkan kepada pihak kejaksaan dan dilakukannya penahanan gitu. Jadi kita lihat aja apakah kewenangan dari pihak kejaksaan akan melakukan penahanan, itu yang terpenting. Mas, apa yang bikin Roy itu ditahan? Karena ada beberapa pakar hukum bilang nggak perlu ditahan karena penyarian. Nah itu gimana Mas? Banyak Banyak masih perdebatan. abu-abu juga nih dari pendapat para praktisi hukum Mas. Jadi gini, kalau melihat dalam hal ini kenapa pihak kepolisian melihat secara supremasi hukum. Supremasi hukum itu kan aturan hukum yang dipakai dan digunakan sesuai dengan koridornya. Artinya bahwa apa yang dilakukan penyidik ini adalah langkah yang paling baik. Untuk apa? Untuk menjadi contoh. Karena apa? Karena ada tindakan ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun.
dan nggak main-main, dan dia juga selalu melakukan suatu tindakan yang kita lihat juga berulang melakukan tindakan ini. Jadi saya rasa ini salah satu hal yang wajar yang sudah dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kita mengapresiasi dari pihak penyidik Polda Metro, tentunya unit Kamnak yang sudah melakukan tindakan ini. Untuk apa? Untuk agar seorang dilakukan penahanan oleh Polda Metro Jaya beralasan dan berlandaskan. Apa itu landasan dan alasannya? Landasan dan alasannya itu adalah bagaimana dari seorang tersangka yang sudah dilakukan wajib lapor terus masih melakukan tindakan yang berulang. Tentunya ini yang dikhawatirkan. Jangan sampai nanti di kejaksaan kita melihat begitu dilimpahkan di kejaksaan, dia melakukan hal juga yang sama. Sedangkan ini dalam proses dia melekat seorang tersangkanya. Dan kalau dipindahkan ke kejaksaan tentunya menjadi seorang terdakwa, ya. Kalau jadi terdakwa masih juga melakukan itu, apa langkah hukum? Bagaimana hukum ini ditegakkan, kan gitu. Jadi saya rasa ini satu hal yang menurut saya ini wajar. Karena apa? Tentunya kita bisa melihat contoh-contoh yang lain dalam proses hukum yang tindak pidananya ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apalagi itu yang di bawah 5 tahun aja, kalau kita lihat tipu gelap aja yang di bawah 5 tahun toh ditahan kok di pihak polisian. Kalau enggak, tandanya di sini ada yang dispesialkan, ya. Kalau tidak, tandanya ini ada yang dispesialkan. Dan ada apa sebenarnya di belakang itu? Dan bagaimana proses hukum ini, kan gitu. Jadi saya rasa ini yang paling penting. Kita juga melihat bahwa Polda Metro Jaya, khususnya unit Kamnek, sudah melakukan tindakan yang luar biasa. Kita mengapresiasi, kita mengacungkan jempol kepada pihak penyidik, tentunya dalam hal ini dipimpin oleh Bapak Kapolda Metro. Saya rasa ini ada hal yang perlu kita apresiasi dan kita dukung, ya, dengan tindakan-tindakan apapun yang dilakukan dia itu adalah hal yang menurut saya sudah melakukan tindakan ini sesuai prosedur hukum. Bang, Terus ada yang bilang